Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melihat bagaimana cara membuat SKP dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi pertama-tama kita akan masuk ke platform Merdeka Mengajar dan kemudian akan tampil menu-menu seperti ini atau fitur-fitur seperti ini. Tinggal kita masuk ke fitur pengelolaan kinerja. Nah, jadi seperti ini. Kemudian tampilan selanjutnya akan seperti ini. Nah, kita akan lanjutkan membuat perencanaan kinerja atau membuat SKP dengan mengklik kotak biru yang ada di atas. Nah, selanjutnya kita akan menemukan tampilan seperti ini. Nah, di sini dalam menyusun sasaran kinerja atau perencanaan kinerja, di sini kita akan mengisi praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan, kemudian perilaku kerja, dan kemudian SKP kita tersusun. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Nah, jadi ini sesuai dengan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan di satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, jadi kalau menurut rapor pendidikan di satuan pendidikan saya, inilah rekomendasinya, terutama yang masih tulisannya berwarna oranye seperti ini. Nah, jadi ini adalah yang direkomendasikan berdasarkan rapor pendidikan seperti ini. Nah, jadi bisa kita cek juga dengan mengklik ada tulisan rapor pendidikan yang ada di atas ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ada yang warnanya kuning ini adalah tentunya yang direkomendasikan untuk dikerjakan, yaitu tentang manajemen kelas dan juga metode pembelajaran, karena nilainya di sini masih cukup seperti itu. Nah, selanjutnya satu guru hanya bisa memilih satu indikator yang ada di sini. Jadi kita tidak bisa memilih lebih dari satu indikator. Nah, sebenarnya kita juga bisa mendiskusikan dengan kepala sekolah indikator-indikator mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Nah, misalnya saya memilih indikator yang ini, keteraturan suasana kelas pada dimensi manajemen kelas. Nah, setelah mengklik seperti ini, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pengembangan kompetensi. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi tadi setelah praktik pembelajaran kita pilih, sekarang kita akan mengisi pengembangan kompetensi. Nah, pada pengembangan kompetensi ini kita diharuskan untuk mengisi rencana hasil kerja kita. Dan di sini keterangannya kita diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi dari atasan atau kepala sekolah. Nah, jadi seperti itu. Jadi minimal kita harus mempunyai 32 poin seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita mengisi atau membuat rencana hasil kerja? Jadi di sini masih kosong. Jadi total poin saya masih 0. Jadi saya akan memilih beberapa RAK yang ada poinnya supaya nanti poin saya minimal 32 poin untuk bisa diajukan ke kepala sekolah. Nah, jadi tinggal diklik. Nah, jadi di sini tinggal diklik, kemudian saya akan memilih poin-poin berdasarkan apa yang bisa saya lakukan di dalam satu periode ini.
Nah, misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Nah, itu poinnya 4. Nah, jadi seminar, lokakarya, konferensi, simposium, nilainya 4. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik, nilainya atau poinnya 4. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching, itu poinnya 4 juga. Nah, jadi kita memilih mana yang akan bisa kita lakukan. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelah aksi nyata, poinnya 6. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelah cerita baik, poinnya 6. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelah perangkat ajar yang dihasilkan oleh guru dan kepala sekolah, poinnya 6. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan kepala sekolah, poinnya 6. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik. Nah, ini poinnya 8. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Poinnya 8 juga. Jadi saya masih memilih bagian mana yang bisa saya kerjakan. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru. Nah, ini mungkin bisa saya lakukan, jadi akan saya pilih. Nah, jadi di sini pelatihan mandiri di PMM. Nah, jadi satu topik poinnya 8. Nah, jadi satu kegiatan nanti poinnya 8. Jadi sekarang misalnya di sini kita lihat di bawahnya bukti dukungnya berupa sertifikat, target kuantitasnya. Misalnya per semester saya mau mengerjakan berapa misalnya. Misalnya saya mau mengerjakan 4 topik pelatihan mandiri misalnya. 4. Nah, jadi kan satu topik itu poinnya 8 kalau kali 4. Nah, itu total poinnya menjadi 32 poin. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau sudah 32 poin, poin minimal kita sudah terpenuhi. Tetapi misalnya saya cuman bisa mengerjakan 3 kegiatan atau 3 topik pelatihan mandiri, itu poinnya total poin terkumpul hanya 24 poin. Jadi saya masih kurang 8 poin lagi. Nah, untuk menambah 8 poin lagi boleh juga kita menambahkan RHK yang lainnya. Misalnya kita klik yang tambah yang ini. Nah, tinggal kita pilih lagi bagian mana yang bisa kita lakukan selain yang tadi, misalnya selain yang latihan mandiri. Jadi tinggal 8 poin lagi. Nah, jadi kita scroll lagi untuk memilih bagian mana yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan, itu poinnya 6. Konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah, poinnya 6. Nah, misalnya saya pilih itu. Nah, jadi sekarang kita cek poinnya, jadi tinggal 2 poin lagi. Jadi kita tambah RHK-nya dengan mengklik tambah lagi. Kemudian kita tinggal pilih poin mana yang bisa kita lakukan. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik, ataukah yang ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, misalnya saya pilih ini. Nah, jadi sekarang kita cek poinnya sudah 34, jadi lebih 2. Nah, jadi ini sudah melebihi ekspektasi, karena ekspektasinya ya 32, kalau lebih dari 32 nanti melebihi ekspektasi. Jadi ini udah selesai, sudah lebih dari 32 poin, dan selanjutnya kita akan masuk ke tugas tambahan. Tinggal klik. Nah, sekarang kita akan mengisi tugas tambahan kita. Nah, tugas tambahan ini bersifat opsional, maksudnya kalau kita mempunyai tugas tambahan yang diberikan oleh sekolah kepada kita, dan kita mempunyai SK-nya, tentunya nanti kita bisa menambah
tugas tambahan kita di sini. Tetapi kalau kita tidak mempunyai tugas tambahan, jadi bagian yang tugas tambahan ini bisa kita lewati seperti itu. Tetapi misalnya kita mempunyai tugas tambahan, tinggal kita pilih saja yang mana misalnya. Nah, misalnya meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Misalnya kita wali kelas, ya tinggal pilih yang wali kelas. Misalnya yang lain meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Misalnya kita wakil kepala satuan pendidikan atau wakil kepala sekolah. Jadi tinggal klik yang ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau menambah tugas tambahan yang lain tinggal diklik tombol tambah yang ada di bawah ini. Tetapi kalau cuma satu cukup seperti itu dan kemudian kita akan lanjutkan untuk mengisi yang berikutnya yaitu ke perilaku kerja. Nah, di bagian perilaku kerja ini kita akan diminta untuk mengisi berbagai indikator dan perwujudan perilaku. Misalnya yang pertama berorientasi pada pelayanan. Kita akan memilih indikatornya apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini, misalnya seperti itu. Nah, jadi misalnya memahami kebutuhan peserta didik, bersifat ramah kepada peserta didik. Nah, jadi tinggal kita pilih bagian mana yang akan kita munculkan pada tahun ini. Misalnya saya memilih yang bersifat ramah. Kemudian kita akan mengisi bagaimana kita akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tinggal diklik, kemudian kita pilih perwujudan dari perilaku tersebut. Menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Misalnya saya pilih yang ini. Selanjutnya ke aspek akuntabel. Nah, di sini kita bisa memilih lagi indikator perilaku kita. Misalnya melaksanakan tugas dengan jujur, memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, tidak menyalahkan kewenangan jabatan. Misalnya saya memilih melaksanakan tugas dengan jujur. Kemudian kita akan memilih lagi perwujudan perilakunya. Memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Nah, misalnya kita pilih yang mana saja. Misalnya saya memilih memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Misalnya ini. Selanjutnya kita akan masuk pada aspek kompeten. Apa perilaku yang paling ingin kita fokuskan di tahun ini? Tinggal dipilih. Menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai, membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Misalnya saya memilih membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk belajar. Misalnya saya pilih itu. Selanjutnya kita akan mengisi perwujudan dari perilakunya seperti apa. Memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat, memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antar rekan sejawat. Misalnya saya milih yang ini. Selanjutnya ke aspek harmonis. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Misalnya menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Misalnya saya pilih itu. Kemudian perwujudannya seperti apa? Berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan gender. Misalnya saya pilih yang ini. Kemudian ke aspek loyal. Perilaku yang ingin kita fokuskan di tahun ini. Misalnya memegang teguh moral, menjaga nama baik satuan pendidikan. Misalnya saya pilih itu. Menjaga nama baik satuan pendidikan. Kemudian perwujudannya bagaimana bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan, misalnya yang ini. Kemudian aspek adaptif yang ingin kita fokuskan, menyelesaikan diri secara cepat, terus berinovasi, berpikir proaktif. Misalnya saya memilih menyelesaikan diri dengan cepat.
Kemudian perwujudannya bagaimana? Misalnya menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah aspek kolaboratif. Misalnya memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran, bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata, menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan. Misalnya saya memilih yang bekerja sama secara terbuka. Kemudian perwujudannya yang bagaimana mengajukan diri secara sukarela untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung peningkatan pembelajaran ataukah bersinergi dengan peserta didik. Jadi saya memilih yang bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat. Nah, selanjutnya ketika kita sudah selesai mengisi yang ini dari 7 aspek ini perilaku kerjanya, selanjutnya kita akan ke bagian rangkumannya. Nah, jadi kita klik ke rangkuman. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Ini adalah SKP yang kita susun. Nah, seperti itu akan muncul. Yang pertama adalah RHK utama kita. Meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Nah, jadi ini adalah RHK utama. Ini tidak kita pilih. Ya, jadi ini adalah RHK utama, RHK wajib yang muncul. Nah, kemudian nanti bukti dukung yang akan kita upload yaitu hasil penilaian observasi kinerja guru. Jadi nanti setelah kita membuat SKP ini dan disetujui, selanjutnya pada tahap observasi nanti kepala sekolah akan mengobservasi kita dan itu kita bisa upload hasilnya sebagai bukti dukung RHK yang pertama. Selanjutnya, rencana hasil kerja atau RHK yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, jadi tadi saya memilih target kuantitasnya 3 kegiatan. Jadi nanti bukti dukungnya sertifikat topik sebanyak 3 sertifikat. Seperti itu. Nah, selanjutnya RHK yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah. Jadi konten unggulan ini yang terbit di platform Merdeka Mengajar. Jadi catatannya satu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM setara 6 poin. Dan tadi target kuantitasnya yang saya pilih satu kegiatan dan bukti dukungnya berupa kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. Kemudian RHK yang keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, atau studi banding. Nah, nanti satu kegiatan setara 4 poin, bukti dukungnya adalah sertifikat kegiatan seminar tersebut, kemudian target kuantitas yang saya pilih tadi satu kegiatan. Kemudian rencana hasil kerja tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan KUSP. Kemudian target kualitasnya tingkat kontribusi dalam penyusunan dokumen KUSP dengan standar yang digunakan. Bukti dukungnya nanti adalah dokumen KUSP sekolah kita. Jadi nanti kita diminta untuk mengirim yang ini dokumen KUSP kita, target kuantitasnya satu kegiatan. Kemudian RHK selanjutnya, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum KSP. Bukti dukungnya rangkuman kehadiran kita. Jadi menurut panduan ini rangkuman kehadiran yang dibuat oleh kepala sekolah. Target kuantitasnya satu kegiatan. Nah, jadi rangkuman kehadiran ini adalah rangkuman kehadiran kita masuk ke kelas yang dibuat oleh kepala sekolah. Selanjutnya ini adalah RHK tambahan. Jadi berdasarkan tugas tambahan yang kita dapatkan, rencana hasil kerja yang saya pilih tadi yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Kemudian nanti bukti dukungnya laporan disertai
SK-nya atau surat tugas. Target kuantitasnya 1 kegiatan. Dan selanjutnya ini adalah perilaku kerja yang saya isi tadi. Ada aspeknya, kemudian indikatornya apa, seperti ini. Nah, jadi kalau kita sudah selesai membuat SKP seperti ini, selanjutnya kita bisa ajukan dengan mengklik lanjut ajukan. Dan kemudian setelah diajukan, kita akan menunggu kepala sekolah untuk menyetujui ajuan kita. Mungkin demikian untuk video selanjutnya tentang bagaimana cara kepala sekolah menyetujui ajuan SKP yang dibuat oleh guru. Kita akan buat pada video berikutnya.